Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai fasilitator pendamping akan membacakan biodata pemateri. Nama Taufikul Anam, nama panggilan Anam, tempat tanggal lahir Kalirejo 9 Mei 2002, alamat Kalirejo, Lampung Tengah. Kontak person 0857 8872 2629. Hobi futsal. Riwayat pendidikan TK Al-Ihya di Kalirejo tahun 2008, SDN Negeri 1 di Kalirejo tahun 2014, MTS Muhammadiyah di Kalirejo tahun 2017, dan Madrasah Aliyah Muhammadiyah di Metro tahun 2020. Pengalaman organisasi: Kabid Advokasi MTS Muhammadiyah Kalirejo, Kabid KDI MA Muhammadiyah Metro, Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Metro Pusat. Moto: manfaatkanlah aku selagi masih ada manfaatnya. Pesan: jangan jadi orang yang dihitung, jadilah orang yang diperhitungkan. Metro 13 Juli 2020. Pemateri Taufikul Anam. Selanjutnya akan saya serahkan oleh pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang siang hari ini, semoga kawan-kawan semua diberikan kesehatan, walaupun saat ini negeri kita khususnya sedang tidak baik-baik saja karena adanya pandemi COVID-19. Namun hal itu tidak menyusutkan niat kita untuk menuntut ilmu, tidak menyita semangat kita untuk tetap belajar dalam kondisi yang seperti ini. Maka ini sangat saya apresiasi, begitu luar biasa. Nah, kawan-kawan SMK yang mana masih tetap bisa melaksanakan agenda fortasi walaupun dalam keadaan yang seperti ini. Alhamdulillah. Oke, tadi sudah diperkenalkan siapa saya, dari mana saya, siapa panggilan saya, nomor HP sudah ada. Jadi langsung saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani. Salat beriringan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad yang insya Allah kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kawan-kawan semua, peserta fortasi, saya kebetulan kebagian materi yaitu organisasi. Nanti kita belajar tentang apa itu organisasi, langkah-langkah berorganisasi itu apa aja, lalu bagaimana cara berorganisasi yang baik. Nanti bakal kita kaji. Yang pertama yaitu pengertian organisasi. Nah, mungkin dari teman-teman semua banyak yang masih bingung tentang organisasi. Yang untuk teman-teman semua tahu yaitu adanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, itu juga termasuk sebuah organisasi. Karena organisasi adalah suatu kelompok, kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Dan di IPM sendiri kita memiliki tujuan. Apa tujuan IPM? Berdakwah amal ma'ruf nahi mungkar di kalangan pelajar khususnya. Tapi saya bakal sedikit membahas tentang IPM karena saya akan berbicara banyak tentang organisasinya, yaitu organisasi kelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Jadi kita berkumpul, yang mana ada strukturnya, yang memiliki tujuan yang sama. Apa tujuannya?
tergantung dari keputusan apa yang teman-teman semua musyawarahkan gitu di kelompok tersebut. Seperti saya katakan IPM tadi, tujuannya berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan pelajar. Yang kedua, langkah-langkah berorganisasi. Langkah-langkah berorganisasi yang pertama, menetapkan aktivitas. Ya. Jadi nggak mungkin ketika kita sudah membuat organisasi, membuat kelompok yang memiliki tujuan yang sama, tapi nggak ngapa-ngapain. Terus ngapain kita bikin organisasi gitu. Jadi yang namanya sebuah organisasi itu ada yang namanya aktivitas atau kita sering dengar program kerja. Ya. Apa yang bakal kita lakukan di dalam organisasi tersebut? Ngapain aja kita di dalam organisasi tersebut? Banyak. Ketika di IPM, progja-progjanya, fortasi ini kan sebuah aktivitas, sebuah pekerjaan gitu kan. Ya. Ini hasil, ya, buah hasil dari kerjasama antara teman-teman semua, kerjasama dari anggota organisasi-organisasi itu. Ya. Banyak, ada organisasi Karang Taruna, organisasi Muhammadiyah itu pun organisasi. Ya. Jadi harus ada aktivitas atau program kerja, kerjaan, ya, istilahnya buat kerjaan lah, buat organisasi itu tadi. Yang kedua, penyusunan organ atau tim. Kayak kita sama badan kita sendiri lah. Ya. Ada tangan, ada telinga, ada kaki, ya. Ada kepala, ada mulut. Saling itu adalah satu tim gitu. Ibaratkan itu adalah organisasi. Ketika tangannya nggak ada, kayak mana kita mau makan? Ya. Kayak mana kita mau melakukan aktivitas? Ketika kita nggak ada mata, ya, walaupun tangannya sehat kayak manapun, walaupun ketika nggak ada mata, bagaimana kita bisa melihat? Gitu kan. Jadi harus saling berkontribusi antara organ tersebut, tim. Ya. Jadi langkah-langkah yang kedua yaitu penyusunan tim. Ketika sudah dibuat organisasi, orang-orangnya siapa aja, anggotanya siapa aja, sudah membentuk suatu kelompok dan menentukan tujuan yang sama, satu tujuan, ya, harus disusun. Ya. Harus disusun. Contohnya ketika di IPM ada bidang, ya kalau di IPM ada istilah yang namanya bidang-bidang. Ada ketua umum, istilahnya struktur lah, organ. Ya. Kalau ketua umum itu adalah kepalanya, ketika kita ibaratkan di tubuh kita. Dan bidang-bidang yang lain itu adalah organ tubuh yang lain. Ada ASBO, ada advokasi, ya. Ada PIP, ada KDI, ada urusan dakwah sendiri. Urusan olahraga ada sendiri, urusan kreativitas ada sendiri. Jadi bukan ketika semua hal dalam bidang-bidang tersebut dikerjakan satu orang. Nah, itu namanya bukan satu tim. Jadi nggak ada tuh yang namanya apa-apa ketuanya yang suruh kerja gitu kan. Apa-apa yang di atas yang suruh koordinasi. Ya, itu namanya bukan organisasi. Yang namanya organisasi adalah adanya suatu tim, kelompok, ya, kerja tim. Ya, yang tadi saya jelaskan ada bidang-bidangnya untuk kalau di IPM sendiri. Terus yang selanjutnya mengisi organ dengan tugas dan tanggung jawab. Ya. Ketika tadi sudah ada bidang-bidangnya, udah ada tangan, udah ada kaki, udah ada telinga, udah ada mata. Ya. Terus apa yang harus kita lakukan ketika kita punya tangan, ketika kita punya kaki, apa yang kita lakukan? Yaitu dengan mengisi tugas dan tanggung jawab. Ya. Ketika sudah bidang ASBO, ya, apresiasi seni budaya dan olahraga, mengadakan lomba, ya tanggung jawab, dan itu harus diadakan. Karena yang kembali ke pertama tadi, menetapkan progja, program kerja, aktivitas. Ketika teman-teman semua sudah membuat organisasi, apa yang ingin teman-teman lakukan? Dan ketika sudah
tahu apa yang bakalan dilakuin, ya harus tanggung jawab dengan tugas tersebut, dengan apa yang dilakukan. Jangan hanya menyetuskan, besok saya mau bikin ini, bantuin dong, gitu kan. Tapi nggak ada rasa tanggung jawab. Jadi ketika sudah ada program kerjanya, ketika sudah ada susunan apa-apa saja yang bakal kita lakukan di dalam organisasi itu, ya kita harus tanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Ketika sudah disusun sedemikian rupa apa saja yang ingin dilakukan, ya direalisasikan, dalam artian diwujudkan. Ya, diwujudkan apa yang tadi ditulis dalam prokja-prokja tadi. Terus selanjutnya, penempatan orang yang tepat pada masing-masing organ. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jadi ketika ada orang yang suka, orang yang kreatif gitu, orang yang idenya cemerlang gitu kan. Jadi kan semua orang-orang kan beda-beda nih kapasitas pada diri orang-orang sendiri gitu. Pada kapasitas otak. Beda-beda. Ada yang dia suka olahraga, ada yang dia suka seni, macam-macam gitu kan. Nah, jadi itu harus ditempatkan di bidang yang sesuai, di organ yang sesuai. Ketika diumpamakan kayak misalnya ada tangan, nggak mungkin tangan suruh melihat. Ada mata, nggak mungkin mata suruh jalan, gitu kan. Ada tugasnya masing-masing, dan itu harus ditempatkan pada orang-orang yang sesuai. Ketika ada bidang asbo, orang-orang yang membidangi asbo, orang-orang yang kita lihat kemampuannya ada di asbo, kita masukin di asbo. Jadi sesuai dengan apa yang dia punya gitu loh. KDI, dakwah. Ya, orang-orang yang suka dakwah, orang-orang yang kajiannya Islami, religius, masukin di KDI. Jadi pembagian-pembagian itu juga penting untuk langkah-langkah organisasi, untuk berorganisasi khususnya. Ya. Jadi jangan sembarangan ketika orang yang sukanya olahraga dimasukin ke KDI, orang yang dakwah. Nggak nyambung gitu. Sama aja kita nyuruh mata untuk jalan. Ya. Mata suruh jalan, kan nggak bisa. Jadi harus disesuaikan dengan bidang-bidang itu tadi, dengan organ-organ itu tadi. Terus yang ketiga, poin yang ketiga tentang organisasi yaitu bagaimana cara berorganisasi yang baik. Ketika tadi sudah membuat suatu kelompok, tadi sudah memikirkan tujuan yang sama, udah plek tujuannya, udah menetapkan aktivitas, program kerja, ya, menyusun tim, kerja tim, ya, mengisi tugas dengan tanggung jawab, penempatan orang-orang yang tepat dalam masing-masing bidang, masing-masing organ. Ketika itu semua sudah dilakukan untuk organisasi, lalu bagaimana cara berorganisasi yang baik? Yang pertama, memiliki tujuan yang benar. Ya. Jadi nggak sembarangan. Kita harus memiliki tujuan yang itu benar, dalam artian kita di Islam, ya, di agama Islam. Tujuannya apa? Dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Muhammadiyah itu adalah organisasi yang bertujuan, ya, untuk dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Dan itu benar, ya, benar. Jadi jangan sampai ketika kita membuat organisasi, suatu organisasi itu tujuannya melenceng, tujuannya salah, nggak benar tujuannya, kacau. Ya, jangan sampai. Ketika sudah memiliki tujuan yang benar, apalagi profesional. Ya, profesional dalam artian ketika sudah diberi tanggung jawab. Jadi ada nih yang organisasi itu kalau di PM namanya pengukuhan, pelantikan. Ya, ketika tadi sudah dibentuk kelompok, dilantiklah, dikukuhkan. Ya, harus profesional dengan apa yang telah dia pegang di pundak dia, di pundak anggota masing-masing dalam organisasi. Jangan sampai ketika sudah masuk di organisasi tiba-tiba keluar, kan? Nggak istiqomah gitu kan. Jadi harus profesional, tanggung jawab.
Nah, kembali ke tanggung jawab tadi, profesional. Yang selanjutnya inovatif, memiliki ide-ide yang banyak, ide-ide yang cemerlang, ya. Ide-ide keren-keren gitu kan. Seperti teman-teman SMK nih, idenya bagus-bagus. Nah, itulah cara berorganisasi yang baik. Harus memiliki inovasi, ya. Kedepannya apa nih yang mau saya bikin setelah ini? Setelah Fortasi ini apa? Mau bikin apa? Ya. Yang mana itu bisa masuk dalam tujuan kita, yaitu dakwah. Ini kan dakwah nih, ya kan? Saya ngomong di sini kan termasuknya dakwah. Ada Fortasi ini kan maksudnya dakwah. Ya, jadi nggak melenceng dari, jadi apapun prokjanya, apapun realisasinya, apapun yang dilakukan dalam organisasi tersebut tidak melenceng dari tujuan utama dari organisasi tersebut. Jadi saya kira itu bisa dipahami tentang garis besar pengertian organisasi, langkah-langkah berorganisasi, lalu bagaimana cara berorganisasi yang baik. Saya kira bisa dipahami lah untuk organisasi sendiri. Mungkin ketika sudah masuk di SMK Muhammadiyah ini kan yang namanya organisasinya yaitu IPM. Coba ya, masuk di IPM biar kerasa, biar merasakan euforianya berorganisasi itu bagaimana. Ya, jadi nggak cuma belajar, tapi soft skillnya kita juga bisa didapatkan lewat organisasi. Banyak manfaatnya berorganisasi itu. Insya Allah nggak rugi lah ketika teman-teman berani. Ya, banyaklah yang bisa kita pelajari. Belajar tanggung jawab, belajar public speaking tuh. Belajar apa lagi? Futsal ada di itu. Dalam artian olahraga ada, dakwah ada. Ya. Bebas kita mengekspresikan apapun hobi kita, soft skill kita masukkan di organisasi. Kita tuangkan di organisasi. Ide-ide kita tuangkan di organisasi. Ntar kita diskusiin teman-teman semua, kita adain. Saya kira itu tadi ya sedikit penjelasan tentang organisasi. Nah, saya bakal sedikit berbicara tentang apa dalam pelajar zaman sekarang nih. Pelajar zaman sekarang, anak-anak muda, apa yang harus kita berikan untuk bangsa kita? Ya. Apa yang harus kita lakukan? Apa harus kita berikan untuk bangsa kita? Selain kita mengabdi di bangsa ini, di negara Indonesia ini. Ya. Yang saya harapkan teman-teman semua bisa meningkatkan budaya. Ya. Karena zaman sekarang saya pernah baca gitu, setiap tahunnya 1-2 budaya Indonesia itu punah setiap tahun. Karena budaya Indonesia kan banyak tuh, dari Sabang sampai Merauke. Banyak budaya Indonesia, jangan main. Ya. Bahasa ada berapa bahasa coba? Adat istiadat ada berapa? Ya. Ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Lampung, macam-macam. Bahasa Padang. Yang disatukan jadi bahasa Indonesia, bahasa kesatuan bahasa Indonesia. Tapi ketika mungkin memang bahasa nasional kita bahasa Indonesia. Tapi jangan sampai ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, bahasa nasional kita lupa akan saya ini siapa? Saya sekarang berdiri di sini tuh orang mana gitu loh. Dari daerah mana? Dari budaya mana? Dari budaya Jawa, silakan bangga dengan budaya Jawa. Dari budaya Batak, silakan bangga, saya orang Batak. Orang Lampung, budaya Lampung, bahasa Lampung, silakan bangga dengan masing-masing budaya. Karena itu juga penting untuk menguatkan persatuan negara kita. Nah, ini adalah tugas anak-anak muda. Anak-anak muda zaman sekarang. Saya berangan-angan ketika Indonesia
entah berapa tahun ke depan seperti negara-negara maju, Jepang. Negara Korea bikin drama terus dikenalin enggak. Ya. Mikir dalam dulu. Ya. Apa ini? Negara-negara yang sudah membuat ekspansi budaya masing-masing. Kita bikin apa? Ciri khas dari negara Korea itu apa? Kan beda tuh ketika kita ngelihat drama dari Korea sama drama dari Indonesia. Alur-alurnya itu beda udah. Itu adalah ciri khas dari negara Korea. Yang mana ketika ada orang lain yang nonton Korean drama itu tadi, langsung ngecun, oh ini dari Korea. Bagus ya. Jadi saya harapkan suatu saat negara Indonesia seperti itu. Ketika melihat tayangan apa, melihat sesuatu, oh ini dari Indonesia. Kapan? Tergantung dari kita, anak-anak muda. Jadi national pride ya, harus kita pegang. Semangat juang, nasionalisme ya, untuk mengekspansi budaya tadi. Ya. Jadi jangan hanya apa yang kita jual selama ini. Ya. Bingung, jangan bingung. Kita sebagai anak muda itu harus berinovasi. Ya, inovatif tadi itu, bagaimana berorganisasi yang baik. Jadi itu tadi sebagai ya penutup lah sedikit dorongan. Ayo kita sama-sama bareng-bareng sebagai anak muda. Saya nggak berbicara tentang IPM, ya, tapi semuanya, semua organisasi, semua anak-anak muda. Ya. Ayo kita bareng-bareng wujudkan ya, negara Indonesia yang maju. Karena selama ini kan Indonesia masih tergolong negara berkembang, ya kan? Jadi semangat, jangan putus asa. Ya. Ketika teman-teman semua merasa sendiri, lihat ya, banyak anak-anak muda yang sudah jauh levelnya, sudah memikirkan hal-hal yang luar biasa. Sedangkan kita masih tidur, kita masih santai-santai. Ya. Bagaimana nasib bangsa ini? Ya, jadi itu tadi saya sedikit membahas tentang organisasi, ya. Kemudian tentang pelajar-pelajar yang apa sebenarnya yang harus kita lakukan untuk negara ini, untuk bangsa ini, sebagai anak-anak muda. Waktunya masih lama, udah. Ya, mungkin udah sedikit terlalu lama saya berbicara, ya. Sebenarnya ini baru pertama kali, ya, hal-hal seperti ini saya temui. Ya, ini adalah kreativitas, ya. Jangan salah, bisa dibandingkan loh, ya, bisa dihitung berapa banyak sekolah khususnya di Muhammadiyah yang bisa seperti ini. Ini adalah jam terbang, ini adalah peningkatan untuk teman-teman semua. Ketika yang lain bingung, ya, ada COVID-19 mau ngadain apa, ya, ini bukan sebuah pantangan, justru ini sebuah tantangan buat kita semua. Oke, mungkin itu saja cukup dari saya soal organisasi. Ya, sedikit saja tadi nyenggol sedikit tentang organisasi, yang lain mah cuman ya kita sharing-sharing saja lah. Ya, karena saya bukan untuk menggurui, tapi ya saya sama seperti kalian. Ya, sebagai pelajar Muhammadiyah, sebagai anak muda, semangat berjuang, ya. Saya Rafiqul Anam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pelajaran berharga dari materi kali ini. Yang saya petik dari kalimat terakhir adalah, jika Anda terus-terusan rebahan, di luar sana anak-anak muda ada yang memikirkan masa depan. Rafiqul Anam, Metro 13 Juli 2020. Saya sebagai fasilitator pendamping mohon maaf apabila ada kesalahan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.